Putih basah. Diam. Jangan. Taruh. Tumpahin aja. Ambil. Tumpahin aja, tumpahin. Dia pakai apa, Dok? Dia itu pakai apa? Intermittent. Oh, intermittent fasting. Iya. Oh. Agaman. Merok, diam merok. Duduk. Duduk. Ini duduk. Tanya. Terus salah itu soalnya kayak Berapa, Bang? Belum nanya. Ini orang.
Iya. Mungkin pengurus lagi. Nah, kondisi menjelang Imlek. Biasanya kalau liburan seperti ini. Ada banyak pasukan. Nanti bisa dilihat akan seperti apa ke depannya. Nah, itu tergantung daripada waktu yang akan membuktikan. Nah, konsistensi itu yang paling penting. Makanya saya sering kali dengar, kadang ada orang sering berpandangan mengenai satu wihara. Wihara ini bisa cepat maju, wihara ini tidak bisa maju, wihara ini tidak akan maju. Kadang kalau misalnya didengar demikian, kadang aneh juga. Karena apa? Harus tahu tolak ukur wihara akan maju itu dari mana. Sebenarnya hanya satu saja. Apakah wihara itu akan maju atau tidak, itu tergantung dari satu orang saja. Siapa orangnya? Yang jelas adalah kepala wiharanya. Ketika satu wihara ada kepala wiharanya seorang biku. Nah, apalagi biku tersebut biku yang memiliki sila, hidup sesuai dengan Dhamma Winaya, menjalankan patipada, sering-sering berada di wiharanya. Nah, maka sudah dapat dipastikan cepat atau lambat juga wihara itu akan banyak didatangi orang, banyak dikunjungi, juga memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang datang. Bukannya datang ke wihara tidak tahu dapat apa, lalu juga malah berbalik merasa kurang nyaman berada di dalam wihara, tidak seperti berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Nah, ini makanya perlu diingat-ingat. Jadi lihatnya dari mana? Ya lihat dari bagaimana kepala wihara yang akan tinggal itu punya progres, bagaimana bisa untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar, bersosialisasi dengan masyarakat setempat, mengenai infrastruktur maupun bangunan-bangunan yang ada di dalam wihara itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak perlu dikhawatirkan karena akan datang dengan sendirinya. Jadi ini kalau misalnya lihat demikian, makanya kadang saya sendiri pun kadang lihat wihara mana tidak pernah terpikir wihara ini tidak akan maju, wihara ini tidak bisa maju, tidak pernah, karena tahu akan hal ini. Yang terpenting kapan wihara itu menemukan sosok seorang biku yang bersedia untuk tinggal, ya saat itulah akan ada kesempatan untuk wihara tersebut maju, walaupun tidak sampai dalam pengertian majunya itu menjadi wihara yang mewah, yang mana biku yang hanya tinggal makan tidur saja, tidak perlu membersihkan, semuanya ada OB-nya, semua fasilitas serba ber-AC. Nah, tidak sampai juga demikian, tetapi setidaknya cukup untuk dapat menjalankan kegiatan secara konsisten setiap harinya, baik sedikit, baik banyak, tetap ada jalan kegiatan di wihara tersebut. Nah, itulah baru bisa maju. Jadi lihat dari sini, karena saya sendiri juga kadang ingin menanyakan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa wihara tertentu, wihara ini, wihara itu tidak akan maju, ingin ditanyakan. Lalu dari sana keluarganya atau orang tuanya pernah memajukan wihara yang mana? Di kampungnya pernah ada wihara mana yang dibilang maju? Coba ingin tanya seperti itu. Bisa tidak jawab? Nah, jadi bisa dilihatlah. Kadang kita perlu untuk mengukur, mencari tahu bahwa sumber yang sebenarnya itu ada di mana, letak untuk dijadikan sebagai tolak ukurnya itu di mana. Bukan hanya sekedar lihat dari kualitas sumber daya manusia yang kurang,
lantas mengatakan bahwa wihara itu tidak bisa maju. Kalau dilihat sebenarnya sumber daya manusia bukan hanya sekedar sumber daya manusia yang berada di lokasi tersebut. Justru malah sumber daya manusia yang berada di lokasi tersebut, di lingkungan tersebut, itu akan dengan sendirinya terkembang jika kepala wiharanya memang mau untuk peduli, untuk memberikan bimbingan, untuk mengajarkan, mengarahkan mana yang baik, mana yang sesuai dengan dhamma, menjalankan sesuai dengan sila. Nah, di sana akan maju dengan sendirinya. Setidak-tidaknya kalau dilihat dari segi prospek kedepannya, di mana walaupun banyak di sini yang hanya sekedar anak-anak saja, tapi sudah dapat untuk mulai dilihat kiranya memiliki kualitas untuk dapat maju sebagai Buddha Mamaka yang baik. Contohnya dari mana? Contohnya dapat dilihat dari mereka sepanjang hari, mungkin banyak sering-sering setiap harinya di wihara, tidak pernah ada satupun barang wihara yang hilang. Dari situ saja sudah kelihatan. Dan ketika mereka membutuhkan apapun, memerlukan apapun, mereka juga akan mengatakan, akan bilang, minta izin terlebih dahulu. Nah, dari sini saja sudah merupakan satu hal yang dapat dinilai bahwa orang-orang yang berada di lingkungan wihara sendiri sudah mulai memiliki kepedulian untuk tahu akan bagaimana caranya memiliki sila serta memiliki sopan santun dan etika yang baik. Nah, jadi ini perlu diingat-ingat. Kita juga yang berada di sini juga tidak perlu kecil hati, walaupun wihara kita boleh dikatakan masih baik lah, masih perlu untuk terus-menerus ibaratnya disuapin, tetapi ada kemungkinan untuk kedepannya itu bisa maju. Jadi sekali lagi, kembali lagi, nanti tergantung dari bagaimana sosok yang akan membantu menjaga wihara ini dan yang akan membantu mengembangkan wihara ini. Tapi kalau misalnya hanya orang-orang yang hanya sekedar mencari manfaat dari wihara ini, mengambil keuntungan dari wihara ini tanpa sedikit pun memperhatikan kiranya apa yang dapat diberikan manfaatnya kepada wihara ini, ya sekali lagi itu pun tergantung dari oknum-oknum atau individu-individu tertentu. Yang jelas bagaimanapun yang namanya tempat itu sudah ada, tempat tidaklah akan meminta apa-apa, dia hanya akan diam saja. Seperti bumi, kita lemparkan apapun juga akan tetap tidak bergeming, baik dilemparkan sampah, baik dilemparkan emas, baik dilemparkan barang-barang berharga, bumi tetap saja tidak bergeming, tetap diam. Wihara juga demikian, dikotori ataupun dibersihkan juga hanya akan diam saja, tetapi manfaatnya itu akan besar sekali jikalau tempat tersebut dijaga untuk menjadi manfaat. Siapa yang datang untuk memberikan manfaat, membersihkan lingkungan wihara, membantu mengembangkan wihara, baik segi pendanaan secara materi maupun segi dukungan secara moral. Nah, semua itu tentunya merupakan satu hal yang akan menjadi manfaat, baik bagi wihara tersebut juga baik bagi orang itu. Nah, jadi akan seperti apa ke depannya? Sekali lagi kita akan lihat bagaimana waktu yang akan menunjukkannya. Tetapi apabila dapat terus konsisten seperti saat ini, mungkin tidak akan lama. Mungkin tidak akan sampai 3 tahun. Akan menjadi wihara yang memiliki rutinitas patipada yang konsisten, yang akan terus-menerus berjalan dengan lancar. Jadi itu yang akan kita lihat ke depannya. Ya, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa, anumodana, bertekad juga di dalam hati pada saat melakukan pelimpahan jasa. Semoga jasa kebajikan yang dilakukan pada hari ini melimpah kepada makhluk-makhluk yang berada di sekitar lingkungan wihara kita, agar makhluk-makhluk baik yang tampak maupun yang tak tampak di lingkungan wihara ini juga dapat bersukacita, dapat mendukung kemajuan dari yang kita harapkan bersama.
agar semuanya masing-masing yang ada di sini juga menjadi orang yang berguna. Jika menjadi seorang biku juga menjadi biku yang berguna dalam Buddha Sasana. Jika ada yang menjadi seorang samanera juga nantinya menjadi samanera yang baik, yang dapat memiliki rasa hormat kepada para senior serta giat untuk belajar. Apabila siapa di sini ada yang akan menjadi meci, akan menjadi upasika, upasaka juga menjadi upasaka, upasika dan meci yang baik untuk kemudian hari, untuk membantu membangun Buddha Sasana kita secara bersama-sama. Karena tidak bisa Buddha Sasana ini hanya satu orang saja yang mengangkatnya, harus diangkat sama-sama. Bukan hanya sekedar omong, tetapi tidak ada perannya. Itu juga tidak terpakai. Tapi kita harus belajar untuk beraksi, bertindak. Ada yang dilakukan, ada sumbangsi, ada keluar tenaga, ada keluar bentuk sumbangsi yang dapat dilihat secara fisik. Selanjutnya anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang dewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasamijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowinasatumat tuantarayo sukhi digayuko bawa abiwadana silisani cang dapacayino cataro dhammawat danti ayuwano sukang balang agatoe pasannanang agang dhammang wijanatang age buddhe pasannanang dakineye anuttare age dhamme pasannanang virago pasamme sukhe age sanghe pasannanang punya kete anuttare agasaming danang dadatang agang punyang pawatati agang ayu cemano caya sokiti sukhang balang aga sada tamedawi aga dhamma samaito dewa buto manuso aga pato pamodati bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada bawantu te bawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada soti bawantu te.